السلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب السلام dalam ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala nirat. Wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramun, kepada seluruh guru-guru yang hadir pada kesempatan siang hari ini, wabil khusus sahibul bait, orang tua kami yaitu Bapak Abdullah beserta Ibu Aminah, yang saya hormati kepada selaku pimpinan Majlis Taklim, apa namanya, pimpinan Majlis Taklim keluarga ya, namanya apa ini? Belum ada namanya, pokoknya Majlis Taklim sila bareng-bareng gitu ya, setiap malam Jumat yang dipimpin oleh Ustadz Yusuf, Ustadz Su'aib, Ustadz Abdullah, dan para guru-guru yang lainnya. Yang saya hormati kepada ibu-ibu yang Masya Allah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hadirnya kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan kita yang punya hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Yang lagi sakit, sakitnya diangkat oleh Allah. Amin. Yang lagi usahanya dibikin maju oleh Allah. Amin. Yang lagi pusing, mudah-mudahan pusingnya diangkat oleh Allah. Yang nggak punya duit, mudah-mudahan duitnya dibanyakin sama Allah. Amin. Giliran duit semangat-semangat ambilnya pada. Ya salah. Kalau masalah duit mau udah nomor 1 pokoknya deh. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini kita berkumpul dalam rangka haul daripada meninggalnya orang tua kita, kakek kita, dan nenek kita, yaitu Bapak Amin bin Bapak Sirun yang ke-16. Udah lama ya, udah 16 tahun, Insya Allah. Kemudian almarhumah Ibu Nani binti Rinan. Tadi saya nanya, ini Bu Nani ini siapa? Nggak taunya Waembot. Saya nggak tahu namanya, nama aslinya mah begitu. Iya, di kita mah banyak alias-alias sih. Iya, namanya panggilan, apalagi anak-anak muda. Namanya cakep banget, Abdul Somad, panggilnya Penyok. Ya kan? Ada kalau bocah sekarang panggilannya. Di tempat saya itu kemarin ada yang sakit. Yang sakit siapa? Emaknya yang nganter namanya kucing, yang nyupirin namanya luwak. Kata saya, binatang ini yang kerja di sini. Iya, padahal namanya bagus-bagus banget itu bocah. Ya, subhanallah. Makanya kita kadang-kadang suka nggak kenal dengan nama-nama asli karena memang seringnya kita ini mendapatkan nama-nama panggilan dan nama-nama poyokan. Ala kulli hal, kita doakan sahibul haul yang hari ini kita hauli, mudah-mudahan beliau yang setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada alam barzah, dijadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh anak-anaknya serta cucu-cucunya dan semuanya senantiasa diberikan kekompakan, diberikan senantiasa kebersamaan, hati yang senantiasa bersatu. Dan namanya yang biasanya nih kalau di tempat saya atau di beberapa tempat, biasanya kalau orang tua udah kagak ada, biasanya anak pada misah. Biasanya gara-gara apa coba? Gara-gara warisan. Jadi berebut warisan. Saya mah alhamdulillah sama saudara kagak berantem, orang kagak ada warisannya. Jadi alhamdulillah aman dengan begitu dah. Orang tua penting memberikan doa kepada anaknya, memberikan support kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi orang yang sukses, menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang berkah. Itu adalah merupakan sesuatu yang begitu hebat dan begitu luar biasa untuk seorang anak. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang saya hormati, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang mulia, bulan yang agung, yang merupakan tamunya Allah Subhanahu wa taala, tamu yang Allah berikan untuk kita sebagai suguhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Ramadan ini membawa banyak keuntungan. Kita tahu Ramadan ini banyak membawa pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita kedatangan tamu, itu tamu kita tahu dikabarin nanti bakal datang ke rumah kita bawa duit 50 juta. Kira-kira apa yang kita siapin, Bu? Bu, kalau misalkan ibu udah dikasih tahu, bilangin maklum ntar bapak gua mau datang bawa duit 50 juta. Apa kira-kira yang kita siapin di rumah? Stiker siapin, ya nggak? Iya. Ayam goreng, ikan goreng, pecak kalau perlu. Nasi masak biar banyakkan dikit. RT RW panggilin, ya nggak? Teh datang teh, ntar mau ada tamu datang ke rumah, begitu ya? Kita sambut itu tamu. Kenapa? Mau bawa duit. Ini tamu akan membawa keuntungan buat kita. Ini tamu membawa sesuatu yang luar biasa buat kita. Kenapa?
ada sesuatu yang kita harapkan dan kita idam-idamkan. Bahkan dia mau kerja pun, saya yakin kalau ada tamu model kayak gini kayaknya berai itu kerja. Dagang kembang berai kayaknya. Berai 50 juta. Iya, berai dulu dah, ntar siang buka lagi. Itu gambaran kehidupan. Ternyata Ramadan adalah merupakan gambaran di mana bukan hanya sekedar 50 juta, bukan cuma hanya sekedar 100 juta, bahkan lebih daripada itu. Ketika Ramadan datang, Allah membuka lebar-lebar pintu surga. Allah membuka lebar-lebar pahala bagi orang yang mau melakukan ibadah di dalamnya. Ibu-ibu, kita ini kalau yang namanya tidur selain di bulan Ramadan itu dihitung biasa. Tapi kalau di bulan Ramadan, wa naumuhu ibadah, tidurnya orang berpuasa dihitung sebagai ibadah. Makanya oleh karena ibadah, banyak-banyaklah tidur kalau lagi puasa. Hah? Itu jangan. Iya, dari pagi sampai sore, sampai johor tidur lagi, bangun asar tidur lagi, 5:30 baru bangun. Ya, bukan begitu juga. Artinya ketika kita tidur pun dihitung sebagai ibadah, apalagi kalau kita ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wasumtuhu tasbih, orang yang diam di bulan Ramadan itu terhitung sebagai orang yang lagi tasbih, ya. Jadi ketika orang lagi di bulan puasa diem aja, manyun aja, ngapa emang, apalagi udah 5 hari mau lebaran, ya kan? Manyun baik, ngapa lu bang? Biasa ini, baju baru belum kebeli, ketupat belum ada, iya, daging belum kebayang. Manyun baik, insya Allah manyunnya sebagai tasbih. Nah, jangan pusing-pusing, manyun baik udah, ya, manyun baik ketika mau lebaran. Kenapa emang? Sebagai tasbih. Manyunnya aja itu udah dihitung sebagai ibadah. Apalagi kalau kemudian tangan kita itu kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi satu ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala orang yang melaksanakan sunnah dihitung seperti orang melaksanakan pahala wajib. Orang yang melaksanakan kewajiban, pahalanya sama seperti orang yang melakukan 70 kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang di bulan yang lainnya. Kira-kira ini luar biasa apa enggak ini kira-kira? Luar biasa apa enggak ini? Ini istimewa. Oleh karena itu maksimalkan. Oleh karena itu kita pergunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, yang belum tentu tahun besok kita bisa ngalamin lagi, bener nggak? Mungkin tahun kemarin masih ada saudara kita yang masih ngumpul kayak bareng-bareng sama kita. Mungkin saat ini udah kagak ada. Kemarin saya baru habis nyolatin jenazah, ada anak muda umur 38 tahun yang meninggal dunia. Tuh. Makanya kalau yang umurnya udah 37, 11 bulan, 28 hari, siap-siap itu. Ya, ada kemungkinan. Kenapa? Banyak sekarang anak-anak muda yang sekarang udah banyak yang pada meninggal. Kenapa? Karena memang Masya Allah, sekarang ini yang namanya penyakit itu luar biasa. Penyakit itu silih datang, berganti dengan penyakit-penyakit yang baru. Makanya jangan aneh kalau sekarang di TV kita lihat ada anak umur 5 tahun udah cuci darah. Bayangin coba, bocah umur 5 tahun dicuci darah. Ya, kalau aki-aki nenek-nenek dicuci darah wajar deh itu mah. Emang udah kenyang hidupnya, udah tua dia mah. Ini bocah masih kecil udah cuci darah. Menunjukkan apa ini? Inilah tanda-tanda bahwasanya dunia ini sudah semakin tua. Dunia ini sudah semakin mendekati akan kehancurannya. Oleh karena itu, kita nggak pernah tahu kapan kiamat terjadi, tapi kiamat sugro pasti akan terjadi kepada diri kita. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro yang terbesar adalah buat kita adalah kematian. Makanya hari ini kita sedang memperingati haul. Makanya bukan cuma hanya sekedar kita mengirimkan doa, ini sesuatu yang luar biasa, tapi juga harus kita jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran buat kita. Kalau pada hari ini kita sedang memperingati haul, maka boleh jadi besok kita yang bakal di haul. Kalau hari ini kita sedang membaca Fatihah buat kakek nenek kita,
maka boleh jadi besok kita yang akan dibacakan Fatihah oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Beruntung ketika orang yang dibacakan Fatihah pahalanya udah banyak, amalnya udah banyak. Kita kalau kita tanya kira-kira amal kita udah banyak atau sedikit? Bu, Ibu, kira-kira amal Ibu udah banyak atau sedikit, Bu? Banyakan amal, banyakan pahala, apa banyakan dosa? Banyakan dosa ya. Jangankan Ibu, saya juga yang ngomong dosa banyak banget. Ya, makanya di dalam memperingati di dalam menyambut daripada bulan puasa yang mulia ini, pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan ruh kita. Bagaimana caranya? Dengan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Agar apa? Agar nanti ketika kita sudah sampai di bulan Ramadan, hati kita sudah bersih, diri kita sudah bersih dari dosa, sehingga kita akan lebih enteng dan akan lebih mudah untuk melakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak-banyak kita minta halal, minta maaf kepada orang yang ada di sekeliling kita yang kita pernah berbuat salah kepadanya. Yang namanya kita dosa kepada Allah, mas, sebetulnya bukan kita ingin meremehkan. Kalau dosa kepada Allah itu tinggal kita tobat, minta ampun kepada Allah. Allah itu maha ghafur, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Tapi kalau kita dosa kepada sesama kita, maka itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak minta ampun dan minta maaf kepada orang yang telah kita zalimi, kepada orang yang kita sakiti. Makanya minta ampun, minta maaf, mohon maaf, minta ridhonya ya. Saya kemarin udah begini, biar jelas. Malah kalau kata Imam Ghazali mah, dosa kalau di antara manusia itu harus detil. Jadi kalau kita minta maaf nih, misalkan kita sama saudara kita sering ngomongin kejelekannya, itu kejelekannya harus detil kita omongin. Kita minta maaf, maafin saya bang ya, kemarin saya udah ngatain abang pelit, ngatain abang jahat, ngapain abang, wah pokoknya segala itu kudu begitu kata Imam Ghazali mah. Cuman masalahnya kan kalau kita jujur banget bukan dimaafin, bisa dibonggol kalau kita. Brengsek lu ya, ternyata lu yang setiap hari minta buah gitu. Makanya paling enggak ini acara luar biasa. Ini kan namanya tawakufan ya. Tawakufan itu artinya istirahat. Mudah-mudahan istirahatnya jangan selama-lamanya. Iya, kadang-kadang ada pengajian kan mentang-mentang udah tawakufan, keenakan. Habis lebaran kagak ngaji lagi. Perek udah sibuk sama usaha. Silakan usaha, silakan dagang, silakan mencari nafkah, tapi jangan lupakan kita berkumpul dalam majlis ilmu, karena hadir di majlis ilmu adalah sebuah kewajiban. Orang yang pengen berkah hidupnya, jawabannya ada di majlis ilmu. Orang yang sering hadir di majlis ilmu, orang yang sering ngaji, insya Allah hidupnya berkah. Jangan jauh-jauh. Kalau coba-coba jauh-jauh dari majlis ilmu, siap-siap akan dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bersihkan hati kita, bersihkan diri kita, mohon maaf kepada orang-orang yang kita pernah berhubungan dengannya dan kita pernah menzaliminya. Kita minta halal terhadap apa yang telah kita lakukan kepadanya. Kemudian kalau memang berhubungan dengan hutang piutang, kalau ada duit diapain? Dibayar. Kalau nggak punya duit, ya bilanglah bang, mohon maaf ini duit mah kagak ada, belum ada. Montong apa sekarang saya belum montong buat bayar hutang, buat makan aja susah. Jadi sekarang saya minta halalnya ya, hutang saya belum bisa saya bayar. Gitu. Jadi harus ada ijab qabul. Dan yang paling penting lagi, tidak kalah pentingnya adalah bagi yang masih punya hutang puasa, maka itu wajib dibayar. Tahun kemarin masih ada yang punya hutang puasanya nih kira-kira? Udah nggak ada ya, udah aman ya.
Kalau aman berarti alhamdulillah dia akan bisa masuk ke Ramadan selanjutnya dengan lenggang kangkung, dengan hati yang tenang tanpa ada hutang. Tapi kalau masih punya hutang, dia wajib untuk membayar hutangnya. Sebab begini, di dalam kitab fikih dijelaskan kalau orang punya utang puasa, katakanlah di tahun 2010, berarti udah berapa tahun? 16 tahun ke sekarang. Berapa utang puasa dia? 2 hari belum dibayar, lupa kemarin waktu haid belum dibayar utang puasanya. Maka di situ dia selain kemudian dia bayar utang puasanya, dia wajib membayar mud, membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Fidyah itu yatazaddadu biziyadati zaman, bertambah sesuai dengan bertambahnya waktu. Kalau ditinggalkan puasanya setahun, berarti fidyahnya 1 hari kodok plus 1 mud. Kalau 2 tahun, 2 mud. Kalau 16 tahun, berapa mud? 16 mud. Kalau 5 hari, 16 kali 5 berapa? Berapa, Bu? 16 kali 5 berapa? Oh, segitu ya banyak ya. Uyan kita ngitungnya, nggak ada yang bayar nggak apa? Ya. Itu utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadailullahi ahaqqu bil qada. Hutang kepada Allah itu nanti bakal dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi yang pertama, bersihkan ruh kita, bersihkan diri kita, karena kita akan menghadapi tamu yang luar biasa. Kita akan menyambut tamu yang istimewa. Kita akan menyambut tamu yang akan membawa keberkahan buat kita, yang mana dengan kita melaksanakan puasa dengan benar, jaminannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Kemudian di malam hari jangan lupa sholat taraweh. Ini sholat taraweh adalah sholat yang hanya khusus ada di bulan Ramadan. Nggak ada sholat taraweh di bulan-bulan lain. Walaupun bapak ibu ahli ibadah, gue mau pengen taraweh, malam lebaran hari kedua gue mau taraweh, kira-kira bisa nggak? Itu sendirian pengen ngejongkot di musola lagi, ngapain lu kok? Gue lagi taraweh. Apa kata orang? Lu lagi ngapain? Kok lu mulai lagi kapan lu? Kan begitu. Iya. Jadi bukan dianggap wah keren, luar biasa, ahli ibadah, bukan. Malah orang stres. Kenapa? Bukan waktunya. Makanya kesempatan ini nih kita manfaatkan, kita maksimalkan. Kita mencoba untuk mempunyai perasaan jangan-jangan ini adalah merupakan Ramadan kita yang terakhir. Jangan-jangan ini adalah puasa kita yang terakhir. Jangan-jangan ini adalah merupakan bagian daripada umur kita yang terakhir, yang besok kita tidak akan mendapatkan lagi. Tujuannya apa? Supaya kita bisa lebih semangat dalam melaksanakan ibadah. Ya. Yang pertama tadi apa? Bersihkan diri, kemudian bersihkan jiwa kita dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian saling minta maaf, minta ridho. Suami, istri pasti banyak salah, saling mengikhlaskan, saling meridhoi. Kakak, adik, empok, abang, semuanya pokoknya saling mengikhlaskan, karena kita semuanya pasti banyak mempunyai kesalahan dan mempunyai kealpaan. Karena memang dalam kehidupan kita nggak pernah terlepas daripada yang namanya kesalahan. Selanjutnya, ketika kita memang ada janji kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah janji itu. Karena janji pun sama akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Yang kedua, persiapan Ramadan adalah persiapan dengan cara kita memohon kepada Allah. Perbanyaklah doa pada saat ini. Dan alhamdulillah kita diajari nama guru-guru kita dari mulai bulan Rajab ya. Kita doa, apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahinlah umur kami di bulan Rajab, berkahinlah umur kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami sampai kepada bulan, dan hasilkanlah maksud tujuan kami ya Allah.
Itu Rasulullah ngajarin kayak begitu. Saking apa? Rasulullah itu saking sangat-sangat menginginkan agar umurnya disampaikan kepada bulan Ramadan. Ini menunjukkan Ramadan adalah bulan yang begitu istimewa. Sejak bulan Rajab Rasulullah SAW sudah membaca doa ini karena memang ingin disampaikan umurnya kepada bulan Ramadan. Di Ramadan dikatakan sebagai bulan karim, Ramadan karim, Ramadan yang penuh kemuliaan karena memang orang-orang soleh, wali-wali Allah, kekasih Allah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat konsen, sangat fokus ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Makanya doa kita, ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ini saya biar sehat. Ya Allah, Ramadan ini mudah-mudahan rezeki saya biar banyak. Ya Allah, mudah-mudahan yang lagi kembang, mudah-mudahan semakin berkembang. Ya, kalau yang kembang nggak semakin berkembang, berarti perek itu berjadinya maka nggak ada. Iya, ya kan, Masya Allah. Jadi yang lagi usaha minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar enak. Kan kalau kita lagi puasa, duit punya, kita nggak puyeng ya. Iya, ya. Pokoknya bini aman bang, mau kemana juga, yang penting fulus ngalir. Itu. Tapi kalau lagi puasa duit nggak gablek, waduh bahaya itu. Piring bisa mabur piring. Iya, Masya Allah. Makanya ini kita minta ya Allah. Makanya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh kita terus terang kepada Allah. Ya Allah, saya minta duit biar banyak ya Allah. Kalau perlu sebutin, ya Allah saya pengen minta duit, saya pengen punya duit 100 juta ya Allah. Begitu nggak apa-apa. Emang apa? Siapa yang ngelarang? Saya pengen punya duit 2 miliar ya Allah. Silakan, nggak apa-apa. Cuma jangan kenceng-kenceng. Jangan kenceng, malu kita. Lu gila kali ya? Ngojek kita duit 2 miliar lu kan begitu. Rumah lu jual nggak dapat 2 miliar gitu. Jadi artinya apa? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu harus jelas. Ya, makanya kepada jamaah umroh saya selalu menyampaikan Mekah Madinah itu adalah tempat dijabahnya doa. Mekah Madinah itu tempat dijabah doa. Minta kepada Allah dengan doa yang pasti. Minta yang jelas-jelas, jangan malu-malu. Yang pengen punya rumah, minta rumah. Yang belum punya bini, minta bini. Bininya gimana? Terserah lu pada. Gitu kan? Yang kepengen minta apa lagi, usahanya maju, minta. Kalau perlu biar jelas mintanya. Ya. Kalau semakin kita, ya Allah, saya kepengen punya usaha yang ucang-ucang kaki tapi duit datang. Gitu ya. Dijabah sama Allah. Jadi apa? Ngejuang jahit. Cek bener berarti dikabul sama Allah. Ada lagi dia doa, ya Allah, saya pengen punya usaha, cuman duduk doang, duit datang. Jadi apa? Penunggu WC umum. Kan duduk doang kan, duit datang. Berak 3.000, kencing 2.000 gitu kan. Pas berak dia bawa duit 5.000, nggak ada kembaliannya. Kata yang jaga, berak lagi aja bang. Iya. Kata yang kawain lagi orangnya ada ini juga lagi. Tai gua udah habis. Insyaallah. Dia doa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita minta. Ya Allah, saya pengen punya motor PCX warna putih tahun 2026. Cash. Boleh, emang apa begitu? Iya, jangan malu-malu. Sebab kalau punya motor baru, kemudian cash, insya Allah itu kanan, insya Allah kanannya enak. Belok kanannya enak. Sebab kalau boleh ngutang, itu kita belok kiri mulu. Kiri dit, kan begitu suaranya. Iya, jadi bingung kita. Kalau kredit makan kita kalau kena kena tanggul, empuk emang motor baru. Tapi kira kena tanggal, puyeng malah kita. Iya, waduh nih. Apalagi kalau udah 3 bulan agak dibayar, udah kolektor udah datang sama kita. Mau nagih motor kita mau ditarik, Masya Allah. Minta kepada Allah. Allah itu maha kaya, Allah itu ghani. Saya alhamdulillah pada pertama kali saya umroh tahun 2014 itu ada jamaah pengajian yang alhamdulillah membiayai saya. Di situ saya minta kepada Allah di Madinah, di Mekah, sejadi-jadinya, sehabis-habisnya, sekuat tenaga saya, ya Allah, saya kepengen bisa berangkat umroh setiap waktu ya Allah, setiap tahun, kalau perlu setiap bulan ya Allah. Tuh doa.
doa orang geblek gitu. Iya, orang nggak punya duit nggak apa. Doanya kayak begitu. Kalau dosa saya banyak sih boleh ngomong begitu. Tapi saya punya keyakinan kepada Allah. Allah itu maha kaya. Allah itu maha luar biasa. Kalau Allah udah ngasih, nggak ada alang-alangan. La yan Allahumma la mani'a lima mana'ta wala rada lima qadaita wala yanfa'u jadi min la mani'a lima mana'ta. Nggak ada yang bisa mencegah kalau Allah sudah memberikan. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Makanya saya minta doanya besok tanggal 19 saya insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh bersama dengan para jamaah. Minta doanya mudah-mudahan sehat walafiat, lancar, nggak ada halangan apa-apa. Mudah-mudahan jamaah yang di sini semuanya bisa berangkat umroh semuanya. Iya, tapi gantian ya. Jangan semuanya ntar kosong di kampung. Iya, gantian atu-atu berangkat insya Allah. Ya, kenapa? Karena memang di sana ibadah yang luar biasa. Apalagi umroh Ramadan. Umroh Ramadan itu kata Nabi, karena taqdi hajatan ma'i. Al-umratu fi Ramadan taqdi hajatan ma'i. Orang yang umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti orang yang berhaji bersama Rasulullah SAW. Makanya ya, kalau kita lihat di sana itu, wah, orang yang punya duit dan punya semangat, mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah gampangin buat kita semuanya. Terakhir, ketika kita menghadapi Ramadan, persiapkan ilmu. Saya yakin kalau masalah ilmu mah di sini udah sering dibahas kali ya. Sudah dulu ya. Udah sering ya, udah paham dah. Iya, rukun puasa ada berapa, Bu? Wah, ada orang bakal ada ini ya. Pura-pura kali ini ya. Rukun puasa ada berapa sih ya? Ya Allah, rukun puasa itu ada 8. Bener. Puasa itu ada 2. Dalam kitab Sapinah ada 3. Ada yang bilang 2 boleh, ada yang bilang 3 boleh, bebas. Yang penting benar. Yang pertama adalah niat. Orang puasa itu harus nih niatnya kapan? Dari mulai maghrib sampai subuh. Kalau kita puasa kagak niat, puasa kita nggak sah. Tapi siang-siang nggak boleh makan. Jangan mentang-mentang nanti wah asik gua malam kan nggak niat, sekarang boleh ngopi dong. Nggak boleh. Wah asik malam gua kagak niat, sekarang boleh makan nasi uduk dong. Haram. Terus gimana nanti? Bulan Syawal dia wajib untuk mengkodok puasanya karena dia dihitung sebagai orang yang tidak berpuasa. Lantaran apa? Lantaran dia tidak niat di malam hari. Makanya niatin nawa itu soma godin anadaib pada syahri Ramadan. Nah apa nih? Ramadhani. Ya. Ada kalau kita sering baca Ramadhana ya. Ada yang baca Ramadhana, ada yang baca Ramadhani. Kalau di kitab ulama bilangnya Ramadhani. Tapi kalau mau dibaca Ramadhana juga biarin dah. Jangan berantem gara-gara Ramadhana sama Ramadhani. Ya. Ramadhani berantem, puasa kagak lu gitu. Yang penting niatnya itu mah talafuz. Bagaimana cara niatnya? Niat dalam hati, saya niat puasa besok hari di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Awas. Kalau habis taraweh kadang-kadang kita suka niat ya. Nawa itu semua bodi nanadai pada syahri Ramadan haji sanatillahi ta'ala langsung sallallahu ala Muhammad. Itu saya bilang belum ada jeda untuk niat. Jadi kalau kita mau sallallahu ala Muhammad kasih jeda buat niat dulu. Jadi haji sanatillahi ta'ala, saya niat puasa besok hari di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Baru sallallahu ala Muhammad begitu. Ya, karena hitungannya adalah di dalam hati. Bahkan kata ulama, kalau kita lagi sembahyang maghrib, Allahu Akbar, berjamaah, imamnya lama, daripada ngelamun, mendingan niat puasa baidah. Dalam hati, saya niat puasa besok hari. Tapi dalam hati ya, maka sah niatnya. Gitu. Saking apa? Niat itu memang pekerjaan hati dan bukan pekerjaan lisan. Lisan itu talafuz. Kayak kita sembahyang, usolli itu talafuz, belum dihitung sebagai niat. Niatnya mana? Ketika angkat tangan, hati kita mengucapkan, saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Itu kalau disebut dengan niat. Makanya inilah pentingnya ilmu, dan saya yakin kalau masalah bab kayak begini udah pada paham semuanya. Ini sekedar hanya mengingatkan saja.
Namun ada pendapat ulama yang mengatakan kalau kita khawatir nanti kita lupa niat di dalam berpuasa, maka di hari pertama kita diperkenankan untuk membaca niat untuk puasa sebulan penuh. Nawaitu Roma syahri Ramadana kullihi. Cuman kata Imam Syafi'i, kalau ada orang baca niat begini doang, itu yang berlaku cuman hari pertama doang. Hari kedua kalau lupa nggak bisa. Hari ketiga sono apalagi sama nggak bisa. Terus bagaimana caranya? Kata Imam Zaid Al-Malibari dalam kitabnya, beliau mengatakan kalau kepengen sah niat pertama dengan niat puasa sebulan penuh, maka tambahkan taqlidan li imami malikin. Taqlidan li imami malikin. Itu bahasa Arab. Bahasa kita gampangnya begini. Saya niat puasa di bulan Ramadan tahun ini sebulan penuh mengikuti pendapat Imam Malik. Begitu. Bareng-bareng. Saya niat puasa di bulan Ramadan tahun ini sebulan penuh mengikuti pendapat Imam Malik, fardu karena Allah. Begitu. Insya Allah kalau nanti misalkan ada yang lupa di dalam puasanya, maka insya Allah puasa kita akan sah. Kenapa? Karena di malam pertama kita sudah niat rapel 30 hari atau 29 hari kita akan melaksanakan ibadah puasa. Nah, inilah. Yang kedua adalah menahan diri daripada yang membatalkan puasa. Awas, yang membatalkan puasa itu bukan cuman hanya sekedar makanan dan minuman doang. Kita lagi iseng-iseng masukin apa? Cotton bud ke kuping kita, batal puasa. Kita lagi iseng-iseng ngapain? Nyolok-nyolok mulut kita ke mulut, ngapain lagi ya? Nyolok-nyolok ke mulut kita, itu batal puasa. Atau ke hidung kita masuk ke dalam, bagian dalam. Kalau bagian luar nggak batal. Bagian luar nggak batal. Terus memasukkan kembali bagian badan yang memang sudah di luar dan kemudian kita masukkan ke dalam kembali, batal. Seperti mana? Seperti buang air besar, berak. Ketika sudah di luar, kita masuk ke dalam, kita empotin lagi ke dalam, batal puasanya. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita air ludah udah netes di sini nih, kita isap, batal tuh puasanya. Bagaimana kalau kemudian ketika kita lagi puasa, kemudian lagi haus banget ini, kemudian air ludahnya kita kumpulin, kita kumur, terus kita telan. Nah kalau ini kagak batal, cuman saya yakin mungkek dulu pasti. Iya, enak kan begitu mah. Iya. Jadi kalau yang udah di dalam, masih di dalam, itu nggak batal puasanya. Tapi kalau udah di luar, itu bisa membatalkan daripada puasa kita. Tuh. Makanya ini yang perlu kita pahami, dan ini adalah merupakan hal-hal yang pokok. Kalau yang lain mah seperti sunnah udah pada paham semuanya dah. Ya, buka dengan korma kalau ada. Saya yakin kalau yang namanya bulan puasa pasti dari persiapannya korma ya. Makanya siapin ya korma. Sekarang ada tuh, saya lihatin di Facebook ada korma 5 kilo 100.000. Ada ya? Ada apa enggak tuh? Bener apa enggak itu? 5 kilo 100.000 berarti sekilonya 20.000. Cuma saya nggak beli itu, takut bener apa kagak itu. Kayak kemarin saya beli korma di Madinah. Ketika saya beli korma, atasnya bagus, pas dibuka bawahnya pada kering. Iya, sekarang banyak banget orang pernah nipu. Jadi bukan cuma hanya di Indonesia doang, di Mekah juga banyak banget tukang nipu. Saya pikir kadang-kadang ini jangan-jangan nih yang jual ponakan Abu Jahal, jangan-jangan ini. Iya, jadi dia ngebohongin kita kan begitu. Intinya apa? Sunnah-sunnah yang memang Rasulullah ajarkan kepada kita jalankan di bulan Ramadan. Kadang-kadang nih bocah, anak kita kalau kita kasih korma kagak doyan. Saya lagi kira-kira bocah kagak doyan korma. Aku nggak suka gitu ya, kan bocah saya kan. Saya nggak seneng korma. Ibu bapak sekalian, bilangin, Neng, Tong, ini adalah makanan Nabi Muhammad. Ini adalah makanan Rasulullah. Kamu harus makan. Kalau kamu kepengen di aku jadi umat Nabi Muhammad, kalau kamu ingin di aku jadi umat Rasulullah, jalankan ini sunnah. Makan, atu nggak apa-apa. Kalau atu
masih kurang, boleh 2, boleh 3. Cuman memang sunahnya kalau kita lagi buka puasa itu ganjil 101. Oh, berapa kali? 1000 1 gitu. Banyakan ya. 1 3 7 begitu. Jadi sunnahnya begitu. Ya, ini sunnah. Ini sunnah-sunnah pun ketika kita jalankan, maka pahalanya akan berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah persiapan-persiapan yang mungkin secara garis besar bisa saya sampaikan. Intinya adalah dalam peringatan haul itu, pertama kita diingatkan kepada yang namanya kematian. Kematian itu pasti akan datang kepada kita. Oleh karenanya, siapapun, kapanpun dan dimanapun pasti akan mengalami yang namanya kematian. Oleh karena itu, persiapan menuju kematian adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dibantahkan. Oleh karenanya, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, Ramadan adalah saat yang paling tepat untuk kita mempersiapkan kepada kematian kita. Sebab kalau kita udah mati, nanti di kuburan kita sendirian, ketika kita diseksa, sama siapa lagi kita minta tolong? Kalau di dunia kita nggak punya beras, nggak punya duit, kira-kira bisa nggak minta tolong sama saudara? Bisa kali, saya 2 liter mah. Bisa kali 1000 2000 mah. Tapi kalau udah di kuburan, kita lagi disiksa sama malaikat, siapa yang mau nyoba, yang mau nyelamatin? Kagak ada, kecuali amal kita yang kita lakukan. Nah, inilah yang kata Nabi, Allah memberikan cahaya. 2 cahaya, yang pertama adalah cahaya Quran, dan yang kedua adalah cahaya Ramadan. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, insya Allah nanti di kubur kita akan diberikan keterangan, diberikan penerangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang paling bermanfaat untuk orang tua kita ada yang meninggal dunia adalah jangan putus-putus untuk mendoakan. Makanya saya bersyukur banget, ini setiap malam Jumat, ini adalah merupakan upaya bagaimana seorang anak menunjukkan baktinya kepada orang tua. Karena mamin mayiti illa fi qabrihi illa kalhurikil mugawwas. Tidaklah orang yang di kuburan itu kecuali dia seperti orang yang tenggelam meminta tolong kepada orang yang ada di sampingnya. Artinya apa? Orang yang dikuburkan, yang dikubur itu sangat menginginkan doa dari orang-orang yang masih hidup, sangat menginginkan bantuan hadiah daripada orang-orang yang masih hidup. Apa bentuk hadiahnya? Doa-doa yang kita panjatkan, zikir-zikir yang kita bacakan, Al-Quran yang kita bacakan, yang kita isolkan. Maka insya Allah inilah yang akan menjadi penerang kuburnya mereka dan menjadi bukti daripada baktinya kita kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal barokah, diberikan rezeki yang melimpah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijadikan sebagai anak yang soleh. Anak-anak kita mudah-mudahan juga jadi anak yang soleh dan solehah, yang lagi pada belajar, mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia dan akhirat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam Husain Rohi Bapak Amin bin Bapak Sirun Rohi wa ibu wa ila arwahi jami' ahli kubur min ahli al-hadirin abaina wa ummahatina anna Allah yaghfir lahum yarhamhum wa darajatihim bi jannah, anna Allah yaghfir lahum yarhamhum wa darajatihim bi jannah wa yaj'al qubrahum rawdatan min jannah bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.